Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 6 Januari 2024. Hari ini adalah hari Sabtu Imam, kesempatan berdoa bagi para imam dan mungkin juga baik untuk para calon imam agar setia di dalam panggilan. Bacaan-bacaan untuk Ekaristi hari ini akan kita jadikan titik permenungan kita. Kedua bacaan berbicara soal kesaksian mengenai anak Allah. Dalam bacaan yang pertama, surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5-13 menegaskan bahwa ada 3 hal yang memberi kesaksian tentang anak Allah, yakni roh, air, dan darah. Namun kita yakini kesaksian dari Allah jauh lebih valid. Dengan demikian, kita harus yakin bahwa kesaksian Allah yang menjadi pegangan hidup kita. Pada bacaan Injil, peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan menunjukkan bagaimana Allah Bapa memberi kesaksian tentang anak manusia Yesus Kristus. Pada akhir Injil ditegaskan siapa dia. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Jadi sangat jelas siapa yang dibaptis di Sungai Yordan, siapa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudari-saudaraku terkasih, kebanyakan dari kita bila mendapatkan warta, maka mereka akan bertanya, benarkah warta ini? Mereka kemudian mencari kesaksian-kesaksian agar yakin bahwa apa yang didengar itu adalah benar. Dalam tradisi Perjanjian Lama, kesaksian 2 orang sudah cukup untuk meyakinkan orang lain. Oleh karena itu juga kita ingat ketika Yesus mengutus para murid pergi, mereka berdua-dua agar apa yang diajarkan menjadi valid karena diberikan kesaksian oleh 2 orang. Kesaksian inilah diperlukan bagi orang untuk mengakui, mengimani siapa yang datang. Yohanes dalam suratnya menegaskan ada 3 hal yang memberi kesaksian akan
Anak manusia, yakni roh, air, dan darah. Dengan kesaksian itu lebih dari valid, lebih dari cukup. Karena itu hanya dua. Untuk semakin meyakinkan, maka Allah sendiri memberikan kesaksian tentang kebenaran itu yang ditandakan dengan turunnya roh seperti burung merpati ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan suara Bapa terdengar, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dengan demikian, sudah tidak bisa disangsikan lagi siapa Yesus anak manusia itu. Dialah Putra Allah, dan Allah berkenan kepadanya. Apakah masih diperlukan kesaksian lain lagi? Tidak perlu. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu-ragu akan iman kita bahwa Yesus adalah Mesias terjanji, Anak Allah yang selalu menyenangkan Allah, sehingga Allah berkenan kepadanya. Kalau kita ragu-ragu, kita patut bertanya, kepada siapa lagi kita akan percaya? Karena Allah memberikan kesaksian sudah final, tidak perlu kesaksian lain. Kalau kita sudah yakin dialah Mesias, Anak Allah, maka tugas kita adalah percaya kepadanya, menyerahkan hidup hanya kepadanya. Tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu kesaksian lain lagi. Karena Allah telah memberikan kesaksian dengan jelas, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita hidup sesuai dengan anak Allah, agar akhirnya kepada kita pun Allah mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita berusaha menggembirakan hati Allah dengan terus melaksanakan kehendak-Nya. Agar akhirnya hidup, karya, dan perjuangan kita hendaknya menjadi kesempatan untuk bermisi, menjadi pewarta bagi orang lain. Dan kita berusaha untuk selalu menepati kehendak Allah, agar akhirnya kita disebut anak yang kukasihi, kepadanya lah Allah berkenan. Semoga kita dengan kesaksian kedua bacaan ini tidak ragu-ragu lagi, mantap dengan iman yang mendalam untuk terus melanjutkan karya perutusan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kadang kami ragu-ragu, takut untuk beriman. Namun hari ini kami Kau kuatkan dengan sabda Putramu, bahwa Sang Almasih, Mesias terjanji, Yesus Kristus adalah utusan-Mu.
anakmu yang kau kasihi, dan engkau selalu berkenan kepadanya. Buatlah kami untuk juga tidak ragu-ragu, namun percaya Dialah anak manusia terjanji yang melaksanakan kehendak-Mu, agar akhirnya kami selalu berkenan di hati-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang mandek, yang kadang ambruk. Bangkitkan, dorong, agar iman kami sungguh berkenan kepadamu, karena kami hanya melaksanakan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya semua orang tunduk kepadamu dan menerima Yesus sebagai utusan-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu, sehingga mereka tetap punya kualitas hidup sebagai anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, dan yang punya persoalan Engkau urai, sehingga mereka benar-benar merasakan kasih karunia-Mu. Mereka semakin mampu mengalahkan Engkau di atas segala-galanya. Dan dengan demikian menjadi anak kesayangan-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk selalu menyertai kami, agar kami hanya berfokus pada kehendak-Mu. Lindungi kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengharapkan, menganjurkan, mengingatkan, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Mari kita buat pola hidup sehat demi keselamatan kita dan sesama. Terima kasih kepada para orang tua yang merelakan anak-anaknya usia pia yang agak dewasa dan pir untuk mengikuti kegiatan Hari Anak Misioner besok pagi. Anak-anak kita ajar untuk mencintai kedamaian dengan menanam tanaman di sebelah barat dari Mandala Geraha. Akan dijadikan lahan Taman Piapir. Semoga anak-anak semakin cinta akan gereja, dan kita terus harapannya gereja akan diwarnai dengan kegiatan-kegiatan baik Piapir, OMK maupun orang dewasa. Semoga anak bertumbuh untuk siap menerima estafet gereja. Terima kasih untuk semua usaha yang diberikan untuk gereja, sehingga gereja terus bisa melayani. Banyak orang peduli bagi orang-orang kecil lewat gereja. Dan juga terima kasih kepada kelompok puji yang dengan caranya masing-masing mengumpulkan dana untuk pendidikan calon imam. Penjenengan yang belum mengerti, belum masuk anggota puji, silakan bertanya dan mengambil bagian. Intinya adalah kepedulian kepada calon-calon imam dengan pengumpulan dana setahun 2 kali. Semoga kita semakin mampu terus terlibat dalam kehidupan menggereja.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati